Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak. Selamat pagi, Pak. Nah, kita ketemu untuk pertemuan yang kedua kali ini. Silakan Pak Mas untuk memulai. Berdoa mulai. Selesai. Oke, masih tetap semangat ya? Siap. Banyak yang nggak masuk ya hari ini? Ya. Oh, saya absen dulu ya. Dina Sektiana, Izin. Dovi, Izin. Intan, Izin. Kuko, Saya. Rudi, Jin, Izin. Ajis, Jin, Koiri, Izin. Nafa, Ada. Rahul, Jin, Izin. Nabibah, Hadir. Isti, Jin, Izin. Tuti, dan Yuliko. Oke. Nah, gimana tugas kalian kemarin? Ada kesulitan nggak? Alhamdulillah lancar. Lancar. Oke. Nah, sekarang kita bahas dulu ya untuk tugasnya. Kita review satu-satu. Dari nomor 1 dulu. Kita review nomor 1 dulu. Sebentar. Dimakan juga. Oh iya, kenapa kok banyak nggak masuk anak-anak? Nggak tahu Pak. Ada yang Saya Pak ada yang nggak ada motor. Ya, terus? Terus yang lainnya nggak tahu Pak. Oke, diusahakan sampai pertemuan terakhir kalian tetap masih semangat ya. Karena apa? TPAV ini nanti berkesinambungan, jadi akan nyambung terus. Jadi ketika ada yang satu nggak masuk, takutnya akan ketinggalan lebih jauh. Dan di ini TPAV ini endingnya untuk UKK. Nah, UKK sendiri nanti kita diusahakan kalian bisa buat film. Ya, jadi untuk hari ini kita belajar teknik-teknik pengambilan gambarnya sesuai frame dan komposisi dan angle. Nah, nanti pertemuan selanjutnya kita bisa atau kita akan mempelajari yang namanya editing. Ya, nah di editing itu sendiri ada teknik menggabung-gabungkan antara video A, B, C, D hingga selesai. Dan teknik dubbing. Jadi bagaimana kalian mengisi suara. Dan di hari ini kita akan fokus pada teknik framing, angle, dan komposisi. Ya, tapi sebelum melangkah ke situ, kita cek dulu pekerjaan rumah kalian satu-satu. Oke? Saya tanya saja ya. Ya, dari nomor 1 yang kalian kerjakan dari 2, lebih efektif mana menggunakan teknik zooming atau tracking ketika kita ingin mendekati objek yang memiliki medan sulit? Ayo, Mas ya. Silakan berdiri aja nggak apa-apa. Nah, yuk. Lebih enakan pakai zooming Pak, soalnya kalau medannya curam ataupun berbatu itu susah Pak, jadi kayak pengambilan videonya kurang maksimal, jadi lebih baik pakai zooming. Kalau kita menggunakan tracking kira-kira gimana? Bisa nggak? Bisa, tapi kalau medannya nggak mendukung juga semakin sulit Pak. Oke, sip. Ya, close. Nah, terus nomor 2, Kuko. Bagaimana cara mengatur teknik pedestal up dan down yang tepat? pakai tangan bisa, pakai alat juga bisa. Caranya pakai tangan tuh kamera dipegang, diarahkan ke atas atau ke bawah. Kalau alat namanya ada alat, ya sama. Fungsinya tuh bisa ke bawah, bisa ke atas. Oke, sip. Selanjutnya nomor 3, Tuti, sebutkan jenis-jenis kamera lens movement. Jadi pergerakan menggunakan lensa. Ayo, berdiri nggak apa-apa. Buka sini aja sini. Kamera lensa movement yang saya ketahui adalah zoom in, zoom out, sama lensa fokus in, fokus out. Oke, sip. Next, selanjutnya. Nah, ini agak sulit ini. Tenang dulu. Nah, selanjutnya kita Yuriko. Teknik apa saja yang diperlukan untuk memberikan Jaws effect? Kemarin sudah dijelaskan. Kemudian Jaws effect itu menggunakan apa? Kombinasi dari teknik zooming dan Dolly. Teknik
teknik zoom in dan dolly. Kalau dulu itu ke mana? Ayo. Kombinasi. Jadi yang terus gimana? Dolly itu kayak jalan keriting. Iya, ke samping kanan atau ke samping kiri. Tapi kalau berarti kan Jaws effect itu kan dari depan ya. Iya. Kalau dari depan sebutannya apa? Track. Track. Kalau zoom in menggunakan track out. Kalau zoom out menggunakan track track. Jadi kebalikannya. Contoh, kalau kamera ini maju, yang benar ya, kamera maju gini. Ini zoomnya sambil dipegang gini. Jadi buat out. Jadi seolah-olah gini. Nah, dia memisah gini. Tapi kalau kebalikannya, kalau misalnya dia menggunakan zoom in, zoom out, dia menggunakan track. Jadi kayak gini nempel. Jadi kan gini. Nah, oke, sip. Selanjutnya lumayan sulit lagi. Buat apa? Sutradara ingin sekali menonjolkan emosi ya nomor 5 dan air mata seorang pemain. Jika kamu kameramen, type of shot apa yang kamu gunakan supaya penonton juga larut dalam emosi pemain tersebut? Coba, jawab. Menggunakan teknik close up atau di close up. Yang lainnya bisa nggak? Misalnya pakai long shot. Nggak bisa. Kenapa? Saat kan kalau pakai long shot kan dari jarak jauh, jadi Iya. nggak bisa kelihatan ekspresinya. Sip. Oke. Terus next selanjutnya. Nomor 7. Nomor 6. Habibah. Teknik crabbing yang benar adalah dengan menggunakan kedua kaki. Jadi kan namanya sih crab ya. Menggunakan kedua kaki. Ke samping kanan atau ke samping kiri. Apabila kita menggunakan peralatan pendukung, apakah bisa disebut dengan teknik crabbing? Kalau menggunakan alat? Tidak bisa, namanya kan udah crabbing, jadi harus pakai kaki. Kalau bisa pakai alat itu bukan crabbing, namanya dolly. Jadi udah beda, Pak. Oke, sip. Next selanjutnya. Nomor 7. Buko. Ruang terbuka yang dilihat oleh aktor dalam film dan ruangan ini berada di depan atau di hadapan aktor. Jadi ada di sebelah sini ya. Nah, jika aktor sedang melihat frame kiri, jadi lihat ke kiri sini, kiri sini ya, ke kiri, maka aktor harus ditempatkan pada frame kanan juga sebaliknya. Pernyataan di atas merupakan pengertian dari apa? Yang di modul kalau kita. Dari looking room. Looking room. Oke, sip. Nomor 8. Plusnya dong buat teman. 8. Untuk 8 buat siapa titik? Untuk menciptakan sudut pengambilan gambar yang terkesan megah, mewah, berwibawa dan mempunyai nilai estetika tinggi, dibutuhkan sudut pengambilan gambar apa? Kalau menurut saya low angle karena sudut pengambilannya itu dari bawah, jadi terkesan ada mewah sama berwibawa. Sip. Oke, next selanjutnya. Juriko, sudut pengambilan gambar yang biasanya digunakan oleh kamera drone. Jadi kamera drone menggunakan apa kalau kamera drone? Bird eye view. Bird eye view. Kenapa? Karena sudut pengambilan gambarnya dari atas. Dari atas seperti burung. Oke, sip. Next. Selanjutnya. Ada dua tokoh sedang berbincang-bincang, Pak. Sudut pengambilan gambar apakah yang paling tepat ketika kita mengambil gambar kedua tokoh tersebut? Jadi ada dua tokoh ngobrol. Kita syuting harus menggunakan angle apa? Normal eye. Kenapa? Kalau dinamakan normal eye? Karena sudut yang paling tepat jelas dalam kamera. Yang paling tepat dalam jelas di Kamera. depan kamera. Oke, sip. Oke. Wah. Nilainya bagus-bagus ini semuanya rata-rata. Oke ya. Nah, dari 1 hingga 10 itu tadi, itu adalah basic-basic pertanyaan atau basic-basic dasar tentang frame dan angle. Jadi dasarnya harus kuat dulu, nanti baru ada pengembangan. Kalau dasarnya belum kuat, kamu lari ke pengembangan, rata-rata pengambilan gambarnya itu tidak sesuai atau bahkan bisa melenceng jauh. Keinginan kita untuk mengambil gambar, contohnya mengambil gambar dengan bird eye view. Nah, tapi kita ingin menonjolkan emosi, kira-kira bisa nggak?
Enggak. Bisa karena terlalu jauh. Contoh misalnya apa itu kita pengen suasana nih atau ibaratnya establishing shot. Jadi suasana kita terlihat asri atau misalnya di pesawat kayak gitu terlihat hijau. Tapi kita menggunakan sudut pengambilan gambar atau type of shotnya menggunakan close up. Kira-kira kelihatan nggak? Nggak bisa, nggak dapat kan punya. Nah, makanya itu harus benar-benar kalian kuat di dasarnya. Oke, dari sekian 1 hingga 10 tadi kira-kira ada pertanyaan nggak? Ada yang bingung? Masih bingung yang nomor 7 itu. Nomor 7. Ruang terbuka dilihat oleh aktor atau seperti yang di modul ya. Jadi seperti di modul, ruang terbuka yang dilihat oleh aktor. Jadi aktor ini, saya misalnya aktornya nih. Dia melihat kemana? Menengok ke sini. Kira-kira ruang terbuka itu ada space-nya. Jadi kalau di frame kamera itu terlihat space-nya. Itu nggak boleh melebihi. Jadi contoh space-nya yang jaraknya segini, ya itu yang pas. Tapi kalau misalnya dia dari sini space-nya di sini, nah itu yang salah. Namanya disebut dengan looking room. Jadi area pandang dari aktor tersebut. Nanti saya jelaskan. Oke. Ada lagi yang menanyakan? Ada lagi nggak? Nah, nomor 10 itu maksudnya tadi yang normal IT gimana teman-teman? Nah, normal I itu sama dengan level I. Jadi sesuai dengan pandangan mata kita. Kalau kita melihat seperti ini ya, orang ngobrol. Contoh kamu berdiri ya berdua. Dapat bisa aja contoh. Jadi berdua, hadap-hadapan. Nah, kalau saya lihat, jangan mata agak bunga. Kalau saya melihat seperti ini normal, dengan mata normal ya, tanpa ada tambahan angle low angle atau high angle. Tapi kalau saya melihat begini, ya berarti kan dia tidak besar. Enak nggak misalnya lihat orang ngobrol terus kita gini? Enggak. Nah, atau bahkan lebih tinggi ya, Contoh, misalnya saya melihatnya seperti ini. Enak nggak kayak gini? Enggak. Enak, cenderung seperti orang mau mengintip. Nah, mengintip kan gini kan? Nah, berarti kan nggak enak. Yang paling enak yang mana ya? Kita gunakan normal. Ya, seperti itu. Oke? Ya. Next, kita lanjutkan ya ke materi berikutnya. Nah, materi berikutnya ini ada PowerPoint-nya. Nah, untuk kita langsung untuk tujuan pembelajarannya, kamu mampu melakukan teknik pergerakan kamera berdasarkan ukuran dan sudut pandang kamera. Jadi nanti tugas kalian itu sudah saya siapkan LKPD-nya, ya. Tolong dikerjakan di rumah, ya. Itu ada teknik-teknik yang harus kalian pelajari dan harus kalian terapkan. Jadi kalian harus bisa. Ya. Oke, selanjutnya next. Nah, indikatornya kalian tuh mampu melakukan teknik pergerakan kamera berdasarkan ukuran dan sudut pandang angle kamera. Jadi kalian harus bisa. Nah, ini pengertian komposisi menurut Edgar Degas. Komposisi adalah ekspresi yang langsung dan spontan dari seorang seniman yang merupakan sebuah bentuk tulisan yang mengungkapkan kepribadian seniman yang membuatnya. Jadi komposisi itu bisa mewakili sebuah ekspresi. Kalau komposisinya pas, ekspresinya pasti benar. Tapi kalau komposisinya salah, ekspresinya juga akan salah. Jadi ketika orang menonton itu, komposisi apa sih yang pas itu? Nah, ketika saya menggunakan komposisi type of shot-nya kurang pas gitu, ya nggak dapat. Contoh tadi ya yang saya kasih penjelasan, ketika saya menggunakan low angle, saya tuh ingin orang itu berwibawa, maka saya gunakan low angle. Tapi ketika orang yang tertekan, saya harus menggunakan high angle. Tapi ketika ngobrol biasa standar, saya harus menggunakan normal. Seperti itu. Jadi komposisi itu harus pas. Apalagi ada namanya komposisi type of shot. Ya. Oke, next selanjutnya. Nah,
masuk di framing. Framing merupakan salah satu teknik dasar fotografi. Framing sendiri diambil dari kata frame. Frame itu apa? Bingkai. Dalam bahasa Inggris artinya bingkai. Framing itu berarti membingkai. Teknik framing adalah cara yang digunakan untuk memberikan bingkai pada subjek. Jadi subjek atau objek itu kalau di frame di LCD kamera itu kamu membayangkan bingkainya. Jadi bingkainya menghadap kemana ini? Orangnya di pojok sini kah? Atau orangnya di tengah-tengah kah? Atau orangnya agak kepotong kepalanya kah? Nah, itu harus memahami seperti itu. Contoh seperti ranting dan pagar dan sebagainya. Pada gambar di atas menggunakan media kacamata sebagai bingkai dan sebuah fotonya. Seperti halnya kita memberikan bingkai pada foto yang dijadikan sebagai hiasan rumah. Jadi itu kalau foto itu nggak pas, contohnya. Ini foto, bingkainya nggak pas, kepalanya kepotong garis bingkainya itu. Kira-kira enak dilihat nggak? Iya. Dia kan harus pas. Iya. Contoh foto juga dipasang, terus samping kanan kirinya itu kepotong separuh. Kelihatan nggak orangnya? Nggak enak toh. Dia berarti harus posisi pas antara bingkai kanan dan bingkai kiri. Oke, next selanjutnya. Oke, lanjut. Nah, framing type of shot. Ada CU, MCU, BCU, ECU, MS, full shot, ES. Jadi apa ya? Ini apa sebenarnya? Nah, ini adalah framing type of shot. CU, close up, shot yang menampilkan dari batas bahu sampai atas kepala. Di sini, ya, itu CU. Nanti kalian mencari fungsinya, terus kalian jelaskan. Terus MCU, shot yang menampilkan sebatas dada hingga atas kepala. Ya, BCU, shot yang menampilkan bagian tubuh benda tertentu sehingga tampak besar. Contoh wajah manusia. Atau disebut dengan big close up. ECU atau extreme close up, shot yang menampilkan detail objek. Contoh mata tok, hidung tok, kuping tok, tangan tok. Iya bisa. Terus MS atau medium shot, shot yang menampilkan sebatas pinggang hingga kepala segini. Atau terkadang ada aturan yang berbeda ya, ada aturannya macam-macam. Ada juga sampai segini, lutut ini ke atas. Tapi kalau lutut ke bawah namanya KS atau kni. Kni itu singkat dari kaki. Ini, olok. Nah, full shot menampilkan keseluruhan objek jadi segini. Yap, benar full. Terus ES, shot yang menampilkan seluruhnya. Jadi seumpama saya berdiri di sini, semuanya kelihatan antara sini dan sini itu kelihatan. Oke. Dari frame type of shot ada yang bertanya. Ya. Type of shot ada yang bertanya. Nah, tugas kalian adalah mencari informasi CU, MCU, BCU, ECU, MS, full shot dan ES. Dikerjakan hari ini juga. Ya, tugas kalian cari informasi sebanyak-banyaknya. PowerPoint, Pak. Ya, seperti biasa di PowerPoint. Nanti kamu tinggal menjelaskan CU itu apa sih? Nah, jelaskan saja. Oke. Next, selanjutnya. Nah, ini adalah contoh dari apa? Contoh dari apa? Dia terlihat lebih luas, memperlihatkan kehijauan. Ayo. Memperlihatkan ketenangan, memperlihatkan kalau di hutan. Long shot. Ayo. Apa? ES, Apa kepanjangan? ES apa kepanjangannya? Establishing shot. Nah, contoh establishing shot itu seperti ini. Contohnya lain seperti apa? Nah, sudah disediakan di modul, kalian tinggal nyari dan menyamakan, nanti dijelaskan di depan. Oke? Ada yang tanya? Ada? Bingung? Belum pemanasan? Saya kasih pemanasan hari ini. Oke, next selanjutnya. Nah, ini
Komposisi. Sejatinya aturan terkait komposisi dipinjam dari teknik melukis. Jadi kamu lihat dari sini. Sini ya, dilihat dari sini. Ini ya. Ini dia kan nggak dipaskan di tengah sini. Karena apa? Komposisi kalau berada di tengah pas. Jadi kalau syuting itu orangnya berdiri di tengah-tengah. Berdiri di tengah-tengah apalagi seperti ini ya. Karena ini kan bukan aturan komposisi kan. Dia enak. Karena dia ambilnya normal eye menggunakan full shot atau establishing shot pas. Tapi kalau misalnya dia berdiri dan menggunakan full shot, dia berdiri sendiri menggunakan full shot, hati-hati bisa timbul namanya dead center atau garis mati. Garis mati itu dia berdiri itu mati, nggak bisa hidup sama sekali. Makanya biasanya kalau syuting orang berdiri atau misalnya wawancara pasti agak ke sini. Nah, dia jangkanya ini kan, atau agak ke sini. Dia pasti ada jangkanya, nggak bisa tengah-tengah, jelek, jatuhnya jelek. Atau nggak nyaman lah dipandang itu nggak kurang nyaman. Next, selanjutnya. Nah, ini komposisi. Nah, ada headroom, ada newsroom, ada lead room, ada ROT. Saya jelaskan satu-satu. Apa sih yang dimaksud dengan rule of third? Rule of third itu adalah ini loh, ada kotak-kotak 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Jumlahnya ada 3 dan ada titiknya. Titik-titik itu untuk menempatkan orang berdirinya atau untuk menempatkan frame-nya. Headroom adalah batas kepalanya. Ya, headroom adalah batas kepalanya. Sedangkan newsroom adalah batas dia hidung atau looking roomnya. Dia melihat kemana, makanya itu ada newsroom. Ya, kalau lead room atau lead space dia untuk berjalan. Jadi ambil gambarnya harus full shot. Dia harus berjalan. Oke. Nanti kamu cari pengertian. Nah, ini angle eye level, low angle, high angle, bird eye view, frog eye view. Jadi angle dasar itu ada 5. Ada bird eye view. Nah, itu ada contohnya agak atas. High angle agak sebelah, agak ke bawah sedikit. Iya, ada ukurannya sekitar 45 derajat, 90 derajat. Kalau 45 derajat ke bawah atau ke atas itu high angle atau low angle. Tapi kalau bird eye view itu lebih dari 45 terkadang. Terkadang itu bisa 180. Jadi tinggi atasnya. Kalau orang itu dari atasnya gitu Pak? Ya, itu kalau bird eye view. Terus worm eye view atau bisa disebut dengan frog eye view ya, itu di bawah. Jadi nempel kaki ini juga kelihatan orangnya itu lebih tinggi. Tapi kalau low angle belum tentu seperti itu. Ya. Next, selanjutnya. Oke. Silakan yang mau ditanyakan apa? Ada yang ditanyakan? Oke, nggak ada. Oke, sekarang kalian mengerjakan ya pengertian-pengertian tadi beserta gambarnya nanti dijelaskan dalam bentuk PowerPoint. Oke, ada yang bertanya? Oke, silakan kerjakan mulai sekarang.
temuan kalian di PowerPoint tadi yang telah kalian buat satu-satu aja. Oke, mulai dari siapa dulu? Saya Pak. Ya kok, maju kok. Kamu tadi menemukan apa? Mana Pak? Framing track offset. Silakan. Kasih model satu. Berdiri di sini. Silakan, model satu. Gantian. Modelnya satu. Berdiri di sini. Oke, track offset. Kamu fill up dulu. Oke. Yuk. Yang apa track offset tentang apa? Yang pertama Kita cari di dulu di PowerPoint. Ini kameranya gak record Pak? Enggak. Eh? Gimana teman-teman ini? yang 12 menit ya. 12 menit itu Bang. Bisa dibuka ini. Mana? Cukup. Kok? Buku sama Habis. buku. Aku tak kasih luar Pak, soalnya Aku tak nggak kasih bisa luar. masukkan ke dalam. Jauh. Yuk, ambil gambar close up. Contohnya gimana close up? Filter dulu. Dan waktu. Oke, sip. Sesuaikan ukuran close up dilakukan oleh gambar dari atas kepala objek hingga bawah leher. Jadi seperti ya. Maka turunkan lagi. Oke, sip. Next, selanjutnya apa itu? MCU, close up. Menyerap dari kepala hingga dada. Oke, sip. Iya. Ya, benar. Terus next selanjutnya di close up. Untuk memecahkan objek sasaran adalah dari atas hingga dagu objek. Iya. Bisa. Oke, sip. Next selanjutnya extreme close up. Tujuan agar objek menjadi sangat jelas. Penempatan mengarah dari jarak sangat dekat hingga dari kulit pun bisa terlihat. Ya, coba. Ya. Next selanjutnya. Dan oke. Sip. Yuk selanjutnya. Siapa? Saya Ya, Viva, ayo. Bang, praktekkan saya. punya saya. Iya sih pas benar. Coba ngomong bisa diomong. Gue pawe. Ya. Nah, sekarang kamu praktekkan yuk modelnya satu anak berdiri gantian Yuk. sambil gerakan ROT seperti ini, headroom seperti ini. Silakan. Dijelaskan nggak tuh Pak? Ya, sambil jelaskan, sambil praktekkan juga. Oh, bukannya ya. Kalau update mengoperasikan objek ini sepertiga bagian dalam foto agar lebih enak dilihat. Jadi sepertiga kan ini ada kotak-kotaknya ya Pak. Nah ini dipasang garis. Iya. Oke, next selanjutnya. Headroom ruang kepala atau jarak kepala dari bingkai gambar ini. Oke, Jadi sip. bingkai. Terus, Menurut atau ruang ruang ini punya kepala ini seorang saat berbicara. Nah ini seperti nah, ya. Oke, next. Headroom. Headroom ruang terbuka yang dilihat oleh aktor dan berada di depan aktor, kayak jarak space kayak Ini. ya. Sip. Next selanjutnya. Yuk. Yuk, siapa? Peko. Kamu tadi apa? medium shot, Mana? full shot sama Berada di mana? spotnya segitu.
Yuk, kok gantian. Kok ganti. Nah, medium shot. Contoh gambarnya ini. Nah, berapa ukurannya sambil dijelaskan. Kayaknya ini mau. Jadi ya mau pertanyaan. Nah, ini. Medium shot. Medium shot adalah menggunakan gambar dari pinggang menuju ke atas kepala. Nah, seperti ini. Oke, contohnya seperti itu. Oh iya, contohnya sama. Next, selanjutnya. Medium shot. Full shot. Nah, full shot seberapa? Masih kurang jauh, belajar. Terus kamu agak sini kok. Mundur. Terus. Oke, duduk. Iya, benar. Ya itu kan ada Gue kena apa? Pusat adalah pengambilan gambar dari kaki menuju ke atas kepala. Contohnya ada di layar. Oh, seperti itu sama. Oke, next selanjutnya kembalikan lagi tuh. Nah, stabilis. Kamu agak mundur lagi. Jangan belakang kamera. Agak di tengah-tengahnya. Nah, pada segini. Oke. Kita bisa adalah pengambilan gambar dari sebuah objek. Jadi objek itu nampak semua kelihatan dan mengambil gambar dari seluruh objek yang termasuk di layar ini. Oke, sip. Next selanjutnya. Apa? Silakan praktekkan. Apa? aku Yuk. Apa? di luar Pak Anwar. Enggak. Apa kan apa? Enggak. Sama sendiri kayaknya. Benar mau apa jenis? Berarti biasa pakai biasa. Mata. Ada. Ada lah, kan biasa. Angle kamera punya siapa? Aku. Ya. Oh, ini cuma 2 toh. Dia model toh? Sendiri. Model. Ya. Model model. Kalau itu loh. Nah. Wes angel. Ting 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 ting. Nah, ini harus dilepas. Harus dilepas itu. Apanya? Kameranya. Harus dilepas. Ya Allah lah, kok. Ya kan bisa kamu berdiri sambil pokoknya. Oh berarti pakai kursi pak? Iya. Berarti kan meneng ini. Kan pokoknya kan nggak harus tinggi-tinggi amat. Yuk. Iya. Nah, kamu salah. Lo angle air level. Berapa air level ukurannya? Eye level itu budak, sebudak seperti itu. Agak turun lagi. Air level. Oke, terus. Ini. Iya. Terus low angle itu Kita agak turun, kameranya agak turun. Dipegang handle-nya atas. Begini kan? kita Gini, agak handle-nya. Lah buat tak ilang. Silakan. Big angle. High angle. di atas. Di atas. Pegang. Nah, ini pegang lagi. Ini pegang ini. Nah, ini terus. Ini pegang lagi. Ini down sedikit. Oke. Nah, itu head. Next selanjutnya. Udah. Tiba. Saya ini apa? Ini apa? Yaudah mana Pak? Nah Itu. aku aja pak. Yang mana? Aku yang tadi pak. Udah lagi. Loh, tapi kan kotor.
angle tuh Pak. Bird eye, ini dibaratkan kamu jongkok. Ya, jongkok aja gini. Jongkok, terus bird eye itu dari atasnya. Jongkok Pak, jongkok. Jongkok. Ya, Loh, iya. kameranya lebih tinggi. Jongkok. Jongkok lah. Nah, bird eye itu dibaratkan hidung. Oke. Ya, itu bird eye. Bird eye itu apa? Melihat sesuatu dari ketinggian. Yang sudut pandang yang sangat tinggi dan jauh. Oke, next set. Lihat frog. Frog eye, kamu yang harus jongkok. Harus kelihatan mata kakinya. Bentar. Berarti sudah kelihatan seluruh tubuh itu Pak. Iya, agak maju Pak. Sambil ngomong aja. Ngomong. Pak nggak bisa. Nah gitu ya. Mundur Kursinya. lagi Pak. Iya. Harus ada. Maju, Ya, maju. kamu jangan maju. Mundur. Mundur nih. Mundur, kurang Nih, mundur. nih, nih. Sampai kakinya kelihatan. Oke, tutup. Nah. Oke, ini apa sebenarnya? Frog. 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 Frog iya. Frog. Oke. Frog Eyes. Frog Hey. Oke. Duduk dong. Nah, oke. Setelah kan kalian sudah memahami nih teknik gerak-gerakannya. Ya. Terus kalian sudah mencari contoh-contohnya juga, sudah mempraktekkan. Kira-kira ya kalian dari teman-teman kalian tadi yang belum kalian pahami yang mana? Silakan ditanyakan ke temannya. Biar dijelaskan. Dari gerakan kamera yang tadi. Silakan. Yang belum dipahami teman dari itu tadi semua. Itu Pak, aku yang belum jelas aku di komposisinya. Saya kan nggak lihat contoh dari situ tadi. Komposisi yang babnya siapa? Yang dari mulai dari rule sampai dari litrum. Oke. Wih. Punya Habibah tadi. Enak sekali. Oh, Nah, silakan coba. nggak bisa loh, harus pakai ini loh. Nah, ya, Rule of third memposisikan objek di balik sepertiga bagian dalam foto agar lebih enak dilihat. Karena ini loh kan ada tiga loh. Nanti di bagian ini kayak bisa langsung di tengah ini itu gambar mati di tengah. Sebentar, cut dulu. Saya pertanyaan tak usah banyak-banyak. Oke, Nafa. Yang bingung yang mana? Silakan. mulai dari rule sampai litrum. Oke, rule ini komposisi punyanya Habibah ya, punyanya Habibah, babnya Habibah. Silakan Habibah dijelaskan temannya. Rule of third mengkomposisikan objek di sepertiga bagian dalam foto agar lebih enak dilihat. Ya. Jadi cara memposisikannya seperti ini kan di sini ada 3 kotak-kotak. Nah ini jika kita lihat di kamera pasti ada di layarnya. Nah itu alangkah lebih baiknya kalau kita ngambil gambar itu pas di bagian garis di sini ataupun di sini. Karena kalau kita mengambil gambar di tengah-tengah seperti ini akan menjadi gambar mati. Jadi kayak monoton gitu kalau mau dilihat. Contohnya seperti wawancara Bapak ini. Jadi ngambilnya dari sini. Jadi di sini masih ada sekat lagi untuk ruang. Untuk headroom ruang kepala atau jarak kepala dari dengan gambar. Nah jadi ini sama ini itu ada jaraknya, jadi ada space-nya agar nggak potong. Seperti itu, paham? Nah, newsroom atau look room, ruang hidung atau arah hidung seseorang saat berbicara. Nah jadi saat Bapak ini berbicara itu hidungnya menghadap kemana? Nah seperti itu. Contohnya seperti ini. Bapaknya kan agak samping, nggak langsung menghadap kamera. Nah seperti itu contohnya. Terus legroom atau leg space ruang terbuka yang dilihat oleh aktor dan berada di depan aktor. Nah contohnya ini kan ada leg space-nya atau legroom. Nah, ya, Oke. Oke, sudah pahami? Sudah. Oke. Tangan. Terima kasih. Sip. Oke, saya menambahi yang
ROT ini ya, ROT itu gampang mudah. Jadinya gini, contohnya seperti ini. Rule of third itu kalau salah atau biasa disebut dengan over dan under, apapun itu ya, entah itu headroom, entah itu newsroom, entah itu legroom, itu seperti orang tertekan. Contoh, kalau headroom sebelah sini, headroom ini. Ya. Kalau ini kan pas, normal. Tapi kalau orangnya kepalanya agak naik ke front ke bawah dan headroomnya ini over, dia seperti ngintip, jadi gini. Dia lebih kecil kan? Ya. Nah, dari situ, terus ada juga headroom ini gimana kalau under itu kepotong kepalanya. Orang akan melihat akan nggak enak juga. Ya, headroomnya kepotong. Jadi idealnya seberapa Pak? Idealnya jari tangan kalian itu kalian di depan atau di LCD kamera itu taruh di sini. Nah, kalau sudah karena tempel segini berarti sudah pas. Kalau misalnya ini ternyata out of frame dia keluar itu nggak bisa, makanya hati-hati di situ. Ya. Newsroom atau lockroom juga gitu. Ketika orang ini menghadap kemana, menghadap ke sana, terus ini agak digeser sedikit sini, itu kan juga nggak enak. Harus pas dari space-nya. Berapa ukurannya? 1, 2. Kotak-kotak itu jumlahnya 1 dan 2. Oke, next selanjutnya legroom. Nah, kalau newsroom itu segini. Kalau legroom itu full shot, dia bisa pas ketika jalan. Ketika jalan itu ada jaraknya. Ya, ketika jalan ini 1, 2 ini dia ada jaraknya. Ada space kosong di sebelah kanan atau kiri. Tergantung dia jalan kemana. Kalau dia jalan ke kanan, jalan seperti ini ke kanan ini berarti ruang kosongnya lebih banyak yang sebelah kanan dan kiri itu sedikit atau setengahnya, nggak sampai setengah, seperempat. Tapi kalau dia jalannya ke kiri, maka lead space-nya adalah di sebelah sini. Ini ya lead space-nya lebih kiri, yang lebih kiri lebih banyak, yang sebelah sini lebih sedikit. Oke, dari sini paham masalah komposisi? Paham. Oke, sip. Kamu mengerjakan mencari informasi ya, mencari informasi dari beberapa gambaran tadi. Kira-kira ada kesulitan nggak? Ya. Oke, berkeras lagi? Tidak. Ada kesulitan ya. Nah, untuk itu saya kasih sedikit rangkuman. Jadi fungsi utamanya dari komposisi apa, angle apa, dan fungsi dari apa itu sebenarnya? Komposisi, angle dan apa tadi satu lagi? Itu Ayo, komposisi framing. dan framing atau pembingkaian. Idealnya ketiga aspek itu, framing, komposisi, dan apa itu sebenarnya? Framing, komposisi, dan angle. Nah, framing, komposisi, dan angle itu adalah penggabungan. Kalau digabungkan semua, hasilnya akan bagus dan akan lebih cantik. Intinya di situ sebenarnya. Tapi kalau penggabungan dari framing, komposisi, dan angle itu salah kaprah, maka dia akan terjadi apa namanya miss. Jadi gambar itu akan miss. Hati-hati di situ juga. Oke, paham semuanya? Paham. Oke, bisa dikasihkan apa ya sebutannya? Kalian bisa nggak merefleksikan atau misalnya merangkum yang kalian ketahui tentang pembelajaran hari ini? Silakan. Siapa yang bisa? Yang kalian dapat hari ini apa pembelajarannya? Nah, Putih, bisa nggak kamu merangkum pembelajaran hari ini? Bisa Pak. Yuk, yang keras. Kali dari pembelajaran kali ini saya dapat merangkum sudut pandang dari sudut pandang kamera dari atas sama bawah. Terus sebenarnya apa kalau dari atas, yang di atas kan ada perbedaan nih antara low angle sama low angle dan frog eye, high angle dan bird eye view. Nah, bisa nggak menjelaskan perbedaannya? Kalau bird angle itu pengambilan gambar dari atas seperti kayak gayanya burung gitu. Kalau frog eyes itu pengambilan gambar dari bawah, dari ujung mata kaki sampai bawah, itu kayak bisa disebut sama
presentasimu tadi? Saya Pak. Yuk. Silahkan. Hari ini yang saya dapat hari ini saya bisa mengerti roller outfit, headroom, newsroom, lightroom. Nah, itu kalau difungsikan untuk kegiatan sehari-hari seperti apa? Kalau misalnya ROT, headroom, newsroom, lightroom, kalau kamu menguasai, apakah itu bisa nggak diterapkan untuk kegiatan sehari-hari? Contoh misalnya, oh ada iklan nih, saya sudah mempelajari ini, kira-kira bisa nggak? Bisa. Nah, kasih contoh misalnya headroom, untuk apa? Mengatur jarak, Jarak kepala. agar tidak sepotong atau Kalau newsroom? newsroom, ruang hidung, bicara itu mengarah kemana? Oke, sip. Oke, wah, sip. Nah, makasih. Nah, mungkin ya berhubung anaknya nggak begitu banyak, yang izin ya hari ini. Jadi semangatnya kurang. Nah, oke, untuk pertemuan selanjutnya, insya Allah diusahakan anak-anak masuk semua. Jadi kalian biar lebih tambah semangat lagi. Kan kemarin yang pertemuan pertama kan kalian udah semangat nih. Nah, berhubung banyak yang izin ya untuk hari ini, mungkin ya semangatnya agak benar. Dan perlu diingat lagi, intinya dari semua pembelajaran hari ini kalian aplikasikan, ya. Kalian aplikasikan dalam tugas terstruktur. Jadi LKPD-nya kan sudah saya share. Nah, kalian bisa membuat atau dari rumah sesuai dengan langkah-langkah LKPD itu. Kamu coba. Nanti hasilnya dikumpulkan via WA seperti biasanya. Ya. Terus minggu depan kita bahas lagi. Oke. Dari semuanya ini ada yang tanya? Tidak. Oke. Sekian kepala kelas bisa memimpin doa. Siap, berdoa mulai. Selesai. Oke. Kalau pulang hati-hati di jalan, tetap jaga kesehatan ya. Terus jangan lupa protokol kesehatan, sering-sering cuci tangan sebelum makan atau sesudah aktivitas apapun. Oke. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sip. Penak wingi